Pemungutan suara pemilu 2019 sudah berlangsung di 87 negara dari 130 negara yang akan melaksanakan pemungutan suara. Sebanyak 43 negara belum melaksanakan pemungutan suara. Apa saja kejadian khusus dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri? Kami telah terhubung dengan Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU Jakarta. Selamat malam Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ilham, saya langsung mulai dari kejadian yang terjadi di Sydney, Australia Pak. Sekarang sudah ada petisi yang meminta agar pemilu di Sydney, Australia ini diulang. Bagaimana tanggapan dari KPU? Ya, jadi kejadian di Sydney ini menurut laporan sementara adalah pembukaan TPS itu memang tetap dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau kita melihat dari peraturan di PKPU itu pembukaan TPS di luar negeri itu jam 8 sampai jam 6 sore. Ya. Nah, tetapi kemudian jika masih ada pemilih yang terdaftar, baik itu pemilih DPK atau pemilih DPT, dia bisa kemudian diberikan kesempatan untuk tetap memilih selama persediaan surat suara masih ada. Nah, kejadian di Sydney ini kalau saya dapat laporan sementara, ini karena memang lokasi atau tempatnya ini kan disewa sampai pukul 18.00. Nah, dan padahal menurut laporan juga persediaan surat suara masih ada. Nah, jadi memang sekali lagi seharusnya memang kalau kemudian orang sudah terdaftar sekian banyak, tapi kemudian sudah jam 6, maka yang ditutup adalah jam 6 sore itu pendaftarannya. Ya. Pendaftaran untuk orang yang ingin mendaftar memilih, kan seperti itu. Nah, sekarang saya belum dapat laporan resminya apakah kemudian orang-orang yang protes atau belum sempat memilih ini adalah apakah orang-orang yang sudah terdaftar di TPS di Sydney tadi, begitu. Nah, sementara kan ada perlakuan yang berbeda antara DPT dengan DPK. Kalau DPT itu bisa dilayani dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tetapi kalau DPK atau daftar pemilih khusus ini yang orang-orang yang tidak terdaftar tapi sudah berdomisili di Sydney, dia dilayani hanya pada 1 jam sebelum TPS ditutup. Seperti itu. Tetapi Pak, apakah dari KPP-SLN di Sydney, Australia ini tidak mengantisipasi akan terjadinya pembludakan WNI yang tidak masuk dalam DPT? Nah, bisa jadi itu tidak terantisipasi, tetapi sekali lagi kami masih menunggu report resminya secara resmi dari teman-teman PPLN Sydney ya. Kita ingin tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Tetapi juga kan di sana ada Panwas ya. Ada Panwaslu di Sydney. Nah, kita sih seperti Pak Ketua KPU juga sudah menyampaikan sebelumnya bahwa jika ingin kemudian pemilu ini ingin disusulkan karena memang mungkin saja ada prosedur yang kemudian dilanggar atau ada hal tertentu yang dianggap melanggar, bisa saja kemudian Panwas merekomendasikan pemilu susulan gitu ya. Tetapi saya tidak tahu apakah kemudian ini perlu dikaji kembali, Panwas tentu saja perlu mengkaji kembali apa yang terjadi di Sydney tersebut. Oke, apakah itu berarti KPU Pusat ini akan menunggu laporan dari Panwas di Sydney dan juga tim dari KPU yang ada di Sydney? Betul, bisa seperti itu. Jadi kita masih menunggu laporan resmi. Kalau jika kemudian Panwas merekomendasikan untuk pemilu susulan, ya kami siap untuk kemudian tentu saja hanya menyusul ya, tidak ulang ya. Bisa saja tergantung kemudian Panwas merekomendasi apa ya. Tapi kalau saya melihat kasusnya sepertinya hanya susulan gitu ya, tidak pemilu yang diulang. Oke. Pak, kasus yang kurang lebih serupa, antrian panjang dan kurang antisipasi ini juga terjadi di negara-negara lain. Sebut saja tadi kami melakukan laporan langsung, kami melihat antrian yang panjang terjadi di Hong Kong, kemudian Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia juga. Dan ada pemilih yang akhirnya memutuskan untuk pulang karena mereka merasa tidak akan kebagian untuk bisa memilih karena waktunya terbatas. Nah, bagaimana KPU merespons kejadian-kejadian yang seperti itu, Pak? Nah, soal waktu ini kan memang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga memang kami hanya punya waktu jam 8 sampai jam 6 sore.
Tetapi kemudian saya kira teman-teman sudah menghitung berapa jumlah pemilih yang pindah, kemudian juga menghitung kemudian daftar pemilih tetap. Sekali lagi yang dilayani adalah daftar pemilih pindahan atau DPTB tambahan dan daftar pemilih yang memang tetap, yang memang sudah ditetapkan oleh PPLN setempat. Jadi sekali lagi bahwa yang DPK ini mungkin yang agak sulit untuk kita layani karena DPK ini hanya dilayani 1 jam sebelum TPS ditutup dan selama persediaan surat suara masih ada. Nah ini juga perlu kemudian diketahui oleh para pemilih. Sebetulnya ada kelonggaran nggak sih Pak misalnya untuk yang DPK ini? Karena kalau sesuai aturan kan 1 jam sebelum TPS ditutup. Apakah bisa ada kelonggaran misalnya sebelum atau 2 jam sebelum TPS ditutup itu mereka sudah boleh untuk melakukan pemungutan suara? Ya, prinsipnya memang itu ada di undang-undang, jadi sehingga sulit untuk kita melakukan revisi terkait dengan aturan tersebut. Jadi aturan itu sudah ada. Jadi sebetulnya bisa kemudian seperti saya bilang tadi, untuk para pemilih DPK bisa mendaftar terlebih dahulu, mendaftar lebih awal ya, sehingga kemudian nanti ketika 1 jam sebelum ditutup, kemudian KPPS melihat surat suara masih tersedia, nah itu bisa kita layani. Nah makanya beberapa kali kami menyampaikan agar kemudian datang lebih awal, agar ini semua orang bisa terlayani dengan baik. Oke, terakhir Pak Ilham, dari catatan kami ini masih ada 40 lebih negara yang belum melaksanakan pemungutan suara atau hari ini waktu setempat akan melaksanakan pemungutan suara. Apa saja pembelajaran yang bisa diambil dari negara-negara lain yang sudah melakukan pemungutan suara? Catatan untuk petugas pemungutan suara dan juga untuk masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya. Ya, untuk masyarakat agar datang tepat waktu, jangan datang di awal-awal, jangan datang di akhir-akhir sehingga kemudian antriannya begitu panjang gitu ya. Jadi sehingga datang lebih awal agar kemudian terlayani dengan baik. Kemudian untuk para petugas kami saya kira sebagian besar sudah mengantisipasi pengalaman-pengalaman di tempat lain yang sudah dilakukan pada beberapa hari yang lalu sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang kemudian mengganggu proses pungut hitung di TPS di negara masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU telah bergabung bersama kami di Prime Time News.